Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Lean Canvas. Sebelum kami menjelaskan, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Melisa, Astria Indah, Angger Armadijaya, Andri Nuryanto, Yoga Eko Saputro, dan Ronaldo Kristio. Next. Lean Canvas. Apa sih itu Lean Canvas? Lean Canvas merupakan template rencana bisnis yang dapat membantu memecah ide supaya lebih mudah dibaca dan dipahami. Metode Lean Canvas dikembangkan Asmauria yang diadaptasi dari bisnis model Canvas buatan Alexander Osterwalder sehingga ada hampir kemiripan atau hampir sama. Secara struktur, Lean Canvas juga mengadopsi BMC, tapi dengan disertai beberapa perubahan. Lean Canvas lebih fokus pada masalah, solusi, parameter kunci, dan nilai kompetitif. Selain juga bisa dimanfaatkan untuk mengatur risiko dan ketidakpastian bisnis. Sangat memungkinkan untuk memvisualisasi seluruh rencana bisnis dalam satu tampilan sederhana dengan Lean Canvas ini. Pada dasarnya, Lean Canvas memang ditujukan untuk pengusaha agar lebih sederhana dan jelas dalam membuat ide tentang bisnis. Ini beberapa komponen dalam Lean Canvas. Yang pertama yaitu problem. Problem merupakan kotak ini harus diisi 3 masalah paling besar yang dihadapi dalam bisnis tersebut agar untuk diselesaikan. Produk gagal sering terjadi karena bisnis gagal mengaplikasikan usaha, waktu, dan sumber daya. Beberapa contoh masalah yang bisa dimasukkan pada kolom ini dapat dilihat di gambar yang akan saya jelaskan. Yang kedua, customer segment. Komponen ini berbicara mengenai segmen seperti apa yang akan dituju. Dalam mencari komponen perusahaan harus melakukan analisis demografi dari konsumen, termasuk kecenderungan perilaku konsumen. Ini beberapa contoh yang ada di problem. Yang pertama, membayar jajan secara cash kurang simpel dan tidak efisien. Orang tua tidak bisa memantau penggunaan uang saku yang diberikan kepada anaknya. Membayar SPP secara langsung di sekolah, banyak memakan waktu dan tidak efisien. Yang kedua, customer segment. Para siswa atau mahasiswa yang berumur 13 sampai 25 tahun. Yang kedua, para orang tua yang berumur 35 sampai 50 tahun. Next akan dilanjutkan dari teman saya. Ya, untuk yang selanjutnya ada unique value proposition. Kolom ini terletak di tengah kanvas karena merupakan bentuk titik temu apa yang akan ditawarkan dan apa akan yang diminta konsumen. Nilai ini harus mencerminkan apa yang dimiliki bisnis sehingga perlu dipikirkan apa yang membuat produk berbeda dari kompetitor yang sama yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang sama. Dengan contohnya yaitu beras lele dan beras pin-pin. Beras lele lebih teksturnya lebih kental, padat dan mudah dimakan. Sedangkan untuk beras pin-pin teksturnya lebih lembek atau lebih luntur, tetapi waktu dimakan tidak sedikit ada rasa pahitnya. Itu untuk contohnya. Dan untuk solusinya, selanjutnya ada solusinya berdasarkan rincian masalah yang sudah teridentifikasi, solusi kemudian telah ditemui. Cara terbaik untuk mengetahui solusi yaitu dengan bertanya langsung kepada konsumen. Memang benar bahwa tak ada solusi yang 100% tercapai, tapi Lean Canvas setidaknya bisa membantu mendekati angka tersebut. Dengan contohnya penggunaan mobile iPhone dan Android. Sebagaimana yang kita tahu, di iPhone atau iOS hanya beberapa bisa mengakses seperti kayak ada yang di iOS. Sedangkan di Android penjangkauannya lebih luas. Karena di Indonesia lebih tertarik pada Android dibandingkan iOS. Seperti itu contohnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Unfair advantage. Di sini komponen ini berbicara seputar keunggulan yang tidak dimiliki kompetitor dengan memiliki keunggulan tersebut. Perusahaan diharapkan mampu memaksimalkan peluang guna mendongkrak popularitas bisnis. Seperti contohnya ada dua. Yang pertama, belum pernah ada startup yang bisa membantu membayar segala kebutuhan sekolah dengan mudah. Yang kedua, startup dimiliki oleh anak SMK. Selanjutnya, revenue stream. Bagaimana produk atau jasa akan dilabeli harga, faktor apa saja yang harus diperhatikan saat ingin membuat label harga. Harga merupakan bagian penting dari keseluruhan produk yang ditawarkan, dan penentuannya harus didasarkan pada riset dan uji coba. Contohnya, seperti tambahan biaya. Dari 2.000 ke 10.000 setiap kali top up saldo sangu tergantung besarnya nominal yang di top up. Selanjutnya akan dipresentasikan Andri Nuryanto. Ya, saya mau menjelaskan tentang cost struktur. Cost struktur adalah biaya yang merupakan kolektif dari keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam menjalankan bisnis dengan model-model tertentu, yaitu kayak perusahaan itu mengeluarkan sesuatu, mengeluarkan uang untuk usahanya sendiri. Contohnya seperti itu. Terus yang ke-8 yaitu key matrix. Key matrix adalah indikator kinerja atau indikator utama dalam mengukur kinerja terpilih dalam matriks finansial ataupun non-finansial yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Contohnya kayak pembuatan baju, yaitu penjahitan itu contohnya untuk key matrix. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ronald. Di sini saya menjelaskan tentang channel. Dalam panel channel ini Anda harus menulis apa saja yang akan Anda lakukan atau perusahaan, dan media apa saja yang akan digunakan untuk mendistribusikan produk Anda sehingga sampai kepada user atau customer. Seperti apa cara yang tempuh perusahaan atau Anda dalam memasarkan produk akan terlihat dari channel mana saja yang akan diambil. Dalam kata lain, channel yang dimaksud adalah kerjasama dengan sekolah dan universitas, sosialisasi langsung pada customer, promosi media sosial, atau diskon dan bonus. Nah, itu saja untuk channel. Next. Lanjut. Ya, terima kasih dan sekian. Itu penjelasan dari Lean Canvas. Pada kesimpulannya, pembisnis atau perusahaan besar itu lebih memilih memakai BMC atau bisnis model Canvas dibandingkan Lean Canvas karena BMC lebih rinci dan mudah dipahami oleh customer. Dibandingkan Lean Canvas agak lebih kayak untuk orang awam mungkin agak kebingungan dari poin-poin yang tercantum pada tabel tersebut. Dibandingkan BMC, poin-poinnya lebih mudah dipahami oleh orang-orang awam seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada bila kesalahan kata dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.